Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, langsung aja to the point. Hari ini gue pengen ngebahas kalau kita menggunakan pelet atau mungkin dedek yang belum kita fermentasi, seperti apa sih efeknya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Ini gue kemarin kebetulan udah coklat airnya, dan kebetulan pelet-pelet fermentasi dan dedek fermentasi gue nggak ada ya. Jadi akhirnya karena gue kasih EM4 molase plus dedek plus pelet. Jadi langsung teman-teman gue masukin ke sini. Nah, akibatnya gimana kita lihat. Ya, akibatnya kita lihat banyak ya. Cuma ini lihat bisa teman-teman lihat di sini. Ya, gue mungkin pernah bahas video tentang fermentasi ya. Ya, fermentasi menurut yang pernah gue pelajari dulu di SMA ya seperti apa, dan memang bener akhirnya ya ini banyak gelembung-gelembungnya ya kan, jadi banyak busa-busanya, bahkan ya kayak gini lah, jadi berantakan ya. Jadi karena fermentasinya terjadinya di kolam teman-teman. Nah, jadi kalau kita menggunakan pelet yang belum diolah ya, terus kita campurin dengan molase dan campurin dengan EM4, ya akhirnya ya terjadi proses fermentasinya di kolam kita ini gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya teman-teman. Jadi di proses fermentasi yang kita lakukan itu sebenarnya bakteri tetap berkembang ya. Bakteri berkembang banyak, dan ini bisa menjadi makanan si kutu air ya, mau moina mau dapnia. Cuma ada efek sampingnya teman-teman, seperti yang kena kita bahas sebelumnya di video. Cari aja di video gue sebelumnya teman-teman ya. Jadi akibatnya adalah ya itu tadi, terjadi proses fermentasi di sini ya kan, dimana ada hasil sampingan. Hasil sampingannya salah satunya adalah gas gitu. Nah, ini kayaknya nih, ini gasnya biasanya gas CO2 nih ya, gas CO2. Kalau fermentasinya fermentasi alkohol, berarti dia ngasilin alkohol, dia ngasilin etanol, dan dia juga menghasilkan gas berupa CO2. Atau mungkin gas-gas yang lain juga bisa dihasilkan teman-teman. Dan biasanya hasil-hasil sampahnya itu berbahaya, bikin mati gitu. Jadi ya makanya kalau ada yang tanya, apa sih bang fungsi dari fermentasi? Yaitu supaya tempat kultur kutu air kita aman dari proses dari yang namanya CO2, dari yang namanya etanol, dari yang namanya H2S, sehingga kutu air kita bisa tahan lama gitu. Jadi makanya perlu proses fermentasi sekitar 3 sampai semingguan ya. Ya, semingguan lah kira-kira gitu biar aman. Nah, ini juga bisa berkembang teman-teman. Cuma ya itu lihat sendiri, perkembangannya pun tidak akan banyak biasanya gitu. Dan ini biasanya nggak lama lagi juga bakalan lebih cepat mati lah intinya gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Makanya kalau ada yang tanya apa sih fungsi fermentasi di pakan-pakan buat kutu air, ya ini fungsinya, supaya proses ini tidak terjadi, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi gue cuma mau ngebahas itu aja. Jadi kalau teman-teman pengen lihat lebih lanjut, nanti insya Allah gue tampilin ya video tentang proses fermentasi ya, gimana sih yang gue tahu ya, yang gue tahu seperti apa gitu ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke, ada apa namanya, ada hamanya nih, ada hama. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ada kumbang air ya. Ini kalau udah kayak gini nih gue informasiin teman-teman ya. Ini udah 2 bulan lebih ya. Ini kolam gue buat ini udah sekitar 2 bulan lebih, dan alhamdulillah sih masih bagus ya. Jadi masih bagus. Jadi informasi buat teman-teman aja. Ini 2 bulan lebih udah gue buat kolam ini, dan alhamdulillah masih bagus ya. Jadi kolam ini gue gunain buat kultur kutu air gue, senternya ya. Jadi semua gue taruh sini. Jadi gue bikin air hijau yang di sini nih. Ini gue bikin air hijau banyak banget nih. Tapi ini nggak gue taruhin kutu air teman-teman. Nah, gue kasih dedek semua di sini, semuanya di sini. Ya, pelet. Ya, Halid kenapa ntar ya? Lagi bikin video ya. Jadi ini ada dedek semua, air hijau semua gue taruh sini. Terus ini jadi gue taruh aja. Jadi gue nggak ternak kutu air di sini teman-teman. Ini sekedar buat pakan aja. Ini juga gue buat pakan aja. Nanti semuanya gue tuangin ke sini. Nah, ini kebetulan lagi belum gue tuangin ya. Jadi makanya airnya coklat banget. Tapi yang gue lakuin selama ini kayak gini udah 2 bulan lebih. Alhamdulillah sih lumayan efektif ya. Jadi air hijaunya, pengkulturan makanannya gue anggap air hijau, dedek, pelet, dan lain sebagainya. Ini gue lagi buat makanan nih. Gue lagi buat pakan semua. Kalau pakannya udah ada yang jadi, gue taruh sini gitu. Kadang kalau belum jadi pun, masih coklat-coklat pun gue taruhin ke sini ya. Cuma itu dia, kalau proses fermentasinya masih terjadi ya efeknya kayak gini. Ini malah kemarin yang gue kasih ini bener-bener baru ya teman-teman ya. Ini bener-bener dedek,
pelet, E4, molase. Oh iya, gue tambahin telur juga. Gue aduk-aduk, gue biarin seharian, terus gue masukin ke sini semua. Gitu. Bentar ya teman-teman, ada gangguan. Iya kenapa-napa, bentar. Iya bentar ya. Aduh, bocah nih. Sorry, ya udah sana. Udah ya, oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini yang gue lakuin udah 2 bulan lebih dan alhamdulillah masih berjalan bagus ya. Kalau yang gue baca sih dari sumber yang gue dapet ya, katanya memang bisa digunain dalam waktu lama. Kalau kita menggunakan sistem terpisah seperti ini, kita bisa mengontrol di sininya aja yang kita kontrol. Ini kan nggak perlu kita kontrol, itu lebih enak. Jadi ini nggak perlu kita kontrol, yang perlu kita kontrol ini aja. Ini paling ya kita ambilin jentik-jentiknya. Ya, alhamdulillah sih, gue bisa panen jentik tiap hari ya. Banyak kan jentiknya. Jentik gue panen tiap hari ya kan. Nah, lebih enak, lebih asik ya. Dan gue hanya fokus untuk kutu airnya di sini. Nah ketika ini nanti udah perkembangannya udah minim, perkembangannya udah nggak bagus ya, udah sulit untuk berkembang. Nah gue biasanya nanti gue ganti nih. Nah, kalau menurut sumber literatur yang gue dapet, tinggal gue ganti aja. Ini gue bongkar semua, gue buang airnya, gue panen telurnya yang di bawah nih. Pasti banyak telurnya di bawah nih. Gue panen telurnya, gue bersihin, gue isi air ulang, gue pakai ulang gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang gue rasain beberapa kali gue coba kultur kutu air, menurut gue ini yang salah satu yang paling simple ya. Jadi nggak perlu sulit-sulit ya gitu ya. Enak sih pakai kolam tanah sebenarnya, cuma agak ribet nih karena kolam tanah gue ini masih merembes ya. Jadi agak susah gitu. Oke gitu informasinya teman-teman. Kembali lagi ke bahasan kita. Jadi kalau mau memberikan pakan pelet dan lain sebagainya, mau pelet Fengli atau apapun, bagusnya difermentasi dulu, diselesaikan proses fermentasinya ya kan. Nah baru kita berikan ke sini gitu ya. Oke itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.